Hai, di sini ada Jolai. Salam kenal semua. Kali ini gue akan membahas alur cerita film Frailty yang dirilis pada tahun 2001. Wah, filmnya sendiri sudah berumur 21 tahun. Film ini menceritakan tentang kasus pembunuhan berantai utusan Tuhan atau God Hand Serial Killer. Begini kisahnya. Adegan dimulai pada kantor pusat FBI di Dallas, Texas. Ini adalah agen Wesley. Selanjutnya kita sebut agen aja ya. Dia merupakan penanggung jawab dari kasus God Hand Serial Killer. Jadi, ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Nah, dia memperkenalkan dirinya sebagai Fenton Meigs. Selanjutnya kita sebut aja Bang Mike. Saat itu, Mike sedang melihat foto si agen dengan ibunya. Nah, disinilah percakapan mereka pun dimulai. Mike menjelaskan kalau pembunuh dalam kasus God Hand Serial Killer adalah adiknya sendiri, yaitu Adam. Sang agen tidak mempercayai penjelasan si Mike, tapi Mike terus mencoba meyakinkannya. Dia menjelaskan, kemarin malam dia mendapatkan telepon dari adiknya. Adam mengatakan kalau iblis telah menguasai dunia. Dia tidak bisa lagi menjadi utusan Tuhan untuk memusnahkan iblis. Malam itu adalah malam terakhir Adam, karena saat itu dia langsung menembak kepalanya sendiri. Mike baru saja menguburkan jenazah adiknya di Thurman Rose Garden. Selanjutnya kita sebut aja kebun mawar ya. Sang agen menanyakan, bukti apa yang menunjukkan kalau adiknya telah menjadi pembunuh dalam kasus itu? Si Mike akhirnya menceritakan kehidupan masa lalunya pada tahun 1979. Mereka adalah kakak adik, Fenton Meigs dan Adam Meigs. Mereka tinggal di kota Thurman, tepatnya di belakang kebun bunga Thurman. Ini adalah tempat pemakaman adiknya, Adam yang bunuh diri kemarin. Mereka hidup bertiga dengan ayahnya yang bekerja sebagai montir. Sedangkan ibunya telah meninggal saat melahirkan Adam. Di sini terlihat kalau mereka adalah keluarga yang bahagia dan takut akan Tuhan. Nah, tunggu dulu. Inilah titik balik kehidupan mereka. Suatu malam, si ayah menjelaskan kalau dia telah bermimpi mendapatkan wahyu dari Tuhan. Tuhan bersabda bahwa hari kiamat sudah dekat. Tuhan telah memilih mereka untuk menjadi utusannya di dunia ini. Jadi, mereka bertugas untuk memusnahkan iblis di bumi. Kita akan diberikan penglihatan oleh Tuhan agar bisa melihat para iblis. Tuhan juga akan memberikan kita 3 senjata untuk melaksanakan tugas ini. Tentunya, Tuhan juga akan selalu melindungi kita. Anak-anaknya masih bingung dengan penjelasan sang ayah. Mereka hanya menganggap itu semua adalah mimpi, terutama bagi Mike. Nah, di perjalanan pulang, si ayah melihat cahaya dari langit di sebuah pabrik tua. Dia menemukan kapak dan sarung tangan di sana. Dia percaya bahwa alat itu adalah senjata yang dikirimkan Tuhan untuknya. Si ayah juga menemukan senjata ketiga, yaitu pipa besi. Jadi, ketika mereka telah memperoleh seluruh senjatanya, yaitu sarung tangan, kapak, dan pipa besi, Tuhan akan mengirimkan malaikat untuk memberikan daftar nama iblis yang harus dimusnahkannya. Bagi Mike, ini semua sangat tidak masuk akal. Dia mulai murung sepanjang hari. Mike menganggap kalau ayahnya sudah gila. Tapi tidak begitu. Suatu malam, si ayah langsung menyerahkan daftar nama yang telah dikirimkan malaikat kepadanya. Pada malam itu, Adam juga menyerahkan daftar nama kepada ayahnya. Tapi, sang ayah menjelaskan kalau Adam tidak boleh bermain-main dengan ini.
kita ditugaskan Tuhan untuk melenyapkan iblis, sehingga kita tidak boleh membunuh manusia. Mike hanya termenung dengan keanehan yang sedang menimpa keluarganya. Suatu malam, Mike meminta Adam untuk kabur bersamanya. Dia menjelaskan kalau ayahnya sudah gila karena telah mengarang cerita bohong. Namun, Adam tetap mempercayai ayahnya. Suatu malam, si ayah menangkap seorang wanita yang ada dalam daftar namanya. Lalu, dia membawa wanita itu ke rumah. Mike dan Adam hanya melihat ketakutan. Nah, penglihatan dari Tuhan ini maksudnya adalah ketika ayah menyentuh wanita itu, dia bisa melihat dosa-dosanya di masa lalu. Setelah menyentuhnya, si ayah langsung membunuh perempuan itu. Dia akan dikuburkan di kebun mawar sebagai tempat yang telah ditentukan oleh Tuhan. Si Mike hanya menangis di pojokan kebun. Lalu, si ayah menjelaskan, pada awalnya dia juga takut untuk memusnahkannya. Tapi, setelah menyentuhnya, si ayah bisa melihat dosa-dosanya. Si Adam juga mengatakan, kalau dia juga bisa melihat dosa wanita itu. Adegan pun berpindah pada tahun 2001. Untuk membuktikan omongannya, Mike mengajak agen Weasley untuk pergi ke kebun mawar. Di perjalanan, Mike kembali menanyakan tentang ibunya si agen. Sang agen menjelaskan kalau ibunya telah dibunuh beberapa hari sebelum foto itu diambil. Adegan pun kembali pada tahun 1979. Sebulan sejak pembunuhan wanita itu, apakah kehidupan Mike baik-baik saja? Tentu tidak. Hari ini telah ditetapkan Tuhan untuk memusnahkan iblis kedua. Targetnya adalah bapak tua itu, Edward March. Kejadian ini terjadi pada siang hari. Tapi, ayah meyakinkan mereka kalau Tuhan akan melindunginya saat menangkap iblis itu. Aksi mereka pun dimulai. Mike bertugas mengalihkan perhatian si bapak. Ayahnya bertugas untuk memukulnya. Mereka pun membawanya ke gudang. Seperti biasa, ritual yang dilakukan pertama adalah menyentuh si iblis. Ayah pun langsung menyentuh kepala botaknya untuk melihat dosa-dosa si bapak. Kemudian, bapak tua pun dibunuh dengan kapak. Mike marah karena ayahnya telah membunuh orang yang tidak bersalah. Ayahnya menjelaskan kalau bapak tua itu telah membunuh seorang gadis kecil. Akibat kejadian itu, Mike memaksa adiknya untuk kabur bersama. Namun, Adam menolak karena apa yang dilakukan ayahnya telah sesuai dengan perintah Tuhan. Dia pun langsung mengadukan kakaknya kepada sang ayah. Setelah kejadian semalam, si ayah menghukum Mike untuk menggali lubang berukuran 5 meter persegi. Sang ayah memberikan waktu untuknya merenungi perintah Tuhan. Si ayah telah bermimpi bertemu dengan malaikat. Dia mengatakan kalau Mike adalah iblis. Dia harus memusnahkannya, tapi sang ayah tidak ingin mempercayai itu. Dia akan memberikan waktu untuknya untuk bermuhasabah diri melalui galian ini. Tapi tetap saja, Mike tidak mempercayai Tuhan dan seluruh penjelasan ayahnya. Galian itu digunakan untuk basement di bawah gudang. Suatu malam, sang ayah membawa kembali iblis ketiga. Karena tidak tahan dengan kegilaan ayahnya, Mike langsung melaporkan ayahnya kepada Pak Polisi. Mereka pun pergi memeriksa rumahnya. Pak Polisi menjelaskan kalau Mike telah mengarang cerita aneh bahwa si ayah telah membunuh banyak orang. Si Mike pun mengajak Pak Polisi untuk memeriksa ruangan bawah tanah itu. Nah, mereka tidak menemukan apa-apa di sana. Tiba-tiba, sang ayah langsung memukul Pak Polisi hingga tewas.
Ayahnya merasa sangat bersalah karena telah membunuh orang yang tak berdosa. Dia tak punya pilihan lain agar bisa melindungi misinya dari Tuhan. Akibat kejadian ini, si ayah mengurung Mike di ruang bawah tanah. Dia tidak lagi mempercayai anaknya. Mike dikurung selama seminggu. Dia hanya diberikan segelas air oleh ayahnya tanpa makanan sama sekali. Di hari ketujuh, ayah mengunjunginya. Tapi Mike masih tidak mempercayai Tuhan. Akibatnya, dia kembali dikurung oleh ayahnya. Akhirnya, suatu hari, akibat dari semua kejadian ini, Mike bisa melihat Tuhan. Ayahnya pun memeluknya dan meminta maaf kepadanya. Mereka pun dapat berkumpul lagi dengan bahagia. Akhirnya, mereka bertiga siap untuk menangkap iblis selanjutnya. Iblis pertama untuk Mike adalah Brad White. Mereka berpura-pura untuk meminjam alat dongkrak karena ban mereka bocor. Brad pun langsung membawanya ke gudang bagian belakang. Mereka langsung memukul kepalanya dengan pipa besi hingga pingsan. Sesampainya di rumah, mereka memulai ritualnya kembali. Ayah menyentuh kepala si iblis untuk mengetahui dosa-dosanya yang tak terlihat. Lalu, dia mempersilahkan Mike untuk memusnahkan iblis ini. Tapi, Mike malah membunuh ayahnya. Saat sakaratul maut, ayah berbisik kepada Adam. Dia mengatakan kalau Adam harus membunuh iblis itu. Kemudian, Adam pun langsung memancung kepalanya. Adegan berpindah pada tahun 2001. Mike menjelaskan kalau sejak kejadian itu, mereka melaporkan ayahnya menghilang dan tak pernah kembali. Kemudian, mereka dibawa ke panti asuhan yang berbeda. Sampailah mereka di kebun mawar Thurman. Mike melanjutkan ceritanya. Setelah kejadian itu, mereka menguburkan ayahnya di kebun mawar. Di sanalah mereka berjanji, kalau suatu saat Adam memusnahkan kakaknya, dia akan menguburkannya di sini. Polisi pun bingung. Jika Adam memusnahkan kakaknya, kenapa Mike masih ada di sini? Harusnya Mike sudah tidak ada di sini lagi. Dan disinilah rahasianya terbongkar. Dia mengatakan kalau dia adalah Adam Meigs. Adam telah memusnahkan kakaknya kemarin. Sebetulnya, malaikat telah menyuruh sang ayah untuk memusnahkannya, tapi dia tidak sanggup. Jadi, ini menjadi tugasku. Adam memusnahkan Mike ketika dia masuk ke dalam daftar nama itu. Karena kalau dilakukan sebelum itu hanya menjadi pembunuhan biasa. Adam menjelaskan kalau ternyata Adam juga melihat dosa-dosa iblis ketika ayah menyentuh orang-orang itu. Dia menjelaskan kalau agen Weasley juga termasuk ke dalam daftarnya. Ketika dia menyentuhnya, inilah yang terjadi. Ternyata, agen Weasley sendirilah yang telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Agen Weasley mengatakan kalau FBI akan mencarinya. Namun, Adam menjelaskan kalau Tuhan akan selalu melindunginya. Lagi pula, semua orang mengira bahwa Mike lah yang membunuhnya, karena dia memperkenalkan dirinya sebagai Phantom Mike saat mengunjungi FBI. Adam pun langsung membunuh si agen. Akibat agen Weasley menghilang, FBI langsung mencarinya. Adam yang memperkenalkan dirinya sebagai Phantom Mike adalah terduga pertama. Tapi, inilah yang mereka temukan di CCTV. Tidak ada wajah Adam sama sekali. Mereka mengingat kembali nama orang yang menemui agen semalam. Di buku tamu, ditemukan nama Phantom Mike. Mereka langsung datang ke rumahnya. Mereka menemukan daftar nama tersebut di papan madingnya. Mereka juga menemukan lencana agen Weasley penuh darah. Akhirnya,
agen FBI pergi ke kantor kepolisian di kota Thurman. Dia ingin bertemu dengan kepala polisinya. Dan ternyata kepala polisinya adalah Adam dong. Agen FBI ingin memberitahukan bahwa kakaknya adalah tersangka utama dalam God Hand serial killer. Dan film pun selesai. Gimana nih gengs filmnya? Jujur gue kaget banget dengan endingnya. Si Adam sungguh jenius, mampu memutarbalikkan fakta semulus itu. Di lain pihak, ternyata yang diomongin bapaknya juga benar kalau dia dikasih penglihatan untuk melihat dosa orang lain. Ya, cuma menurut gue, zaman sekarang ngurusin dosa masing-masing aja ya. Nggak usah repot ngurusin dosa atau pahala orang lain, karena itu bukan tugas manusia. Gimana menurut kalian? Komen ya. Sehat fisik dan sehat mental selalu.